Businessman Opinion. Mitra bisnis dimanapun Anda berada di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, kami buka kembali segmen Businessman Opinion masih mengenai gerakan Stop Totot Wok Wok. Jadi gerakan Stop Totot Wok Wok ini mendadak ramai ya mitra bisnis di media sosial sebagai bentuk protes masyarakat terhadap maraknya penggunaan strobo dan sirene di jalan raya maupun jalan tol. Aksi ini muncul karena banyak pengendara menilai aksesori tersebut kerap dipakai tidak sesuai aturan hingga mengganggu kenyamanan di jalan. Apa komentar Anda? Silakan menghubungi kami di 021509188877 atau WhatsApp call di 0816924924. Kenapa hidupnya jadi kayak gini? Ambiar banget hidup gue seperti ini. Aduh. Zaman kayak gini masih main klakson, ngok ngikuk. Ambulan nggak, ternyata dicek mobilnya kosong, nggak ada apa-apa, main klakson, tujuannya cuma nyari duit melulu. Aduh, ini gimana ini? Saya pikir Pak Polisi sudah kalau berangkat itu naik sepeda aja deh, beli yang sepeda gede yang harga 35 juta sekalian biar bisa daripada pakai mobil boros-boros, sepeda listrik aja paling cuma ngecas sehari semalam beres, kurang tujuannya. Daripada naik mobilnya udah diwakafin aja deh buat umat lah, buat ngangkutin kalau jamaah-jamaah pada ke gereja ada acara gede-gede diangkutin pakai mobil lah. Itu kalau kondisi kayak gini udahlah jalan kaki aja deh kalau kemana-mana deh, kasihan ini. Lebih baik di stop kayak gitu, mending ngurusin yang lain aja. MBG aja sekarang banyak yang keracunan, itu urusin itu, perbaiki tuh MBG-nya itu digimanain, itu diperbaiki dulu tuh daripada ngurusin klakson gak jelas tuh, ujung-ujungnya duit. Lebih baik udahlah duitnya disumbangin ke yang membutuhin aja deh. Pokoknya buat Pas FM selalu untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Jadi strobo itu kan sebenarnya kan alat bantu ya, buat kita dikasih prioritas, betul enggak ya Bu? Iya. Nah sekarang kan jadi sorotan. Dulu kan kalau nggak salah ada seniman apa sih Suciwo Tejo kan yang menyoroti sinarnya itu jangan terlalu kencang kan, aja kan dilapis itu jadi nggak terlalu silau kan. Nah jadi harusnya ada tokoh-tokoh yang ngomong baru didengerin. Nah sekarang netizen kan di medsos kan stop tok itu kan, jadi perhatian. Nah maksud saya gini, jalan keluarnya satu, semua ya bengkel otomotif yang masih menyimpan strobo itu dirahasia, diambil gitu loh, sehingga kan nggak seenaknya dipasang kan. Kedua, dilakukan rahasia dimanapun, begitu lihat ada yang pasang strobo langsung petugas terkait langsung samperin, suruh copot gitu loh. Yang ketiga, ada nggak call center yang membuat masyarakat yang setiap kali jalan asal ada bunyi strobo di depan atau belakang itu langsung difotoin nomor polisinya dan langsung dikirim ke nomor call center itu. Saya rasa itu cara. Kenapa? Karena jujur ngomong, kalau kita naik motor, naik mobil tidak ada bunyi strobo, seakan-akan itu minta prioritas. Begitu kita lihat, ya kok nomor polisinya sipil, terus gagagahan pakai klakson. Jadi ya sinarnya itu, cahaya itu benar-benar ganggu itu loh, karena dia kan sorot, terus itu warna biru itu kan membuat kita orang menyilaukan mata. Kalau ada apalagi kalau ini papasan gitu, itu mata itu sebentar kan kehilangan penglihatan. Jadi ya itu aja. Jadi solusinya harus ada penindakan. Kalau pencegahan ya itu tadi, semua yang masukin strobo itu dirahasia, semuanya dijadikan milik kepolisian atau tentara, itu dipakai untuk internalnya aja. Terima kasih. Ini masalah lampu, masalah totot ya Pak ya? Iya. Mbak, iya tadi Bapak itu bilang lampu itu.
Lampu itu bikin silo, Mbak. Itu kalau ada kecelakaan gitu, mereka mau bertanggung jawab gak? Itu pertanyaan kita. Kalau mereka bertanggung jawab, jalankan terus. Ya, mau bergaya-gayaan silakan. Tapi sadar diri, semuanya itu dibiayai oleh rakyat. Dari pajak-pajak rakyat yang dikuras dari pajak rakyat. Dari rakyat jelata sampai atas. Itu biayanya itu. Jangan bergaya-gaya. Apalagi sekarang banyak pejabat-pejabat yang bergaya-gaya masih baru-baru ini semua kan. Mereka petantang-petenteng dengan menyewa pengawalan-pengawalan. Saya bisa bayar polisi, saya bisa bayar tentara. Iya. Saya mau jalan udah aman. Jadi lampu itu kalau mau dipakai malam hari, kalau misalnya kecelakaan, mereka mau bertanggung jawab gak? Itu pertanyaan kita. Iya. Kalau mereka mau bertanggung jawab, jalankan terus. Karena mereka punya wewenang. Kita nggak bisa ngomong ngapain, Mbak, sebagai rakyat, Mbak. Karena kita lihat kan mereka ya ugal-ugalan jalannya saja. Apalagi jalan macet saja mereka masih bergaya-gaya semua. Iya. Ya. Jadi sadar diri lah, harus berempati lah. Anda dibayar oleh rakyat, jangan petantang-petenteng. Apalagi bagi pejabat-pejabat kita yang baru ini, pada kagetan semua nih pejabat-pejabatnya ini. Petantang-petenteng, mau antar istrinya pakai pengawalan, mau antar cucunya pakai pengawalan, antar pembantunya pakai pengawalan. Jadi berempatilah kepada rakyat ini. Mau sebenarnya kondisi kita kayak begini, semua pejabat yang kagetan semua ini pada petantang-petenteng. Baik lagi saya bilang, berempatilah kepada negara ini. Kasihan negara ini, segelintir manusia, mereka bergaya-gaya di atas penderitaan rakyatnya. Begitu saja, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Ya kan, kalau ambulan sama pemadam kebakaran sih ya itu harus ya. Ya kalau perlu kita bantu, malah dibukain depannya ya Pak ya. Iya dong. Iya, kita harus minggir, kasih dia lewat gitu kan. Nah, ya kalau yang satunya janganlah gitu. Saya cuma mau komen satu, Bu, itu yang benar-benar agak ini memang nggak di dalam konteks ya, di luar konteks sedikit ya. Untuk pintu jalan masuk tol Jakarta Tangerang itu kalau dari arah Grogol, kenapa ya bahwa polisi itu membiarkan kontainer-kontainer besar itu naik ke atas gitu loh? Padahal itu kan jalur itu sangat berisiko. Kalau kontainer yang mogok di situ. Oh iya. Yang jembatan depan Central Park itu ya Pak ya, yang arah mau masuk ke jalan tol Jakarta Tangerang itu kan? Iya, ya benar, yang di Tomang situ. Iya. Ya kan? Kalau nggak salah sekarang sudah tidak, Bapak, itu sudah tidak, karena Nena Every dia lewat situ itu sudah tidak bisa untuk kontainer-kontainer besar naik jembatan itu, Pak. Oh, udah nggak bisa ya? Sudah nggak bisa. Jadi jalannya sudah dipersempit. Jadi secara bodi mobil dia nggak masuk. Jadi itu untuk kendaraan kecil. Oh, soalnya saya tiap kali itu sangat mengganggu, apalagi trailernya itu pelan banget. Iya, Nina kan? pernah terjadi itu, ada yang patah as di atas jembatan, di belakang mobil belakang semua mundur semua, bayangin kayak apa itu. Iya betul. Ya, lagi pula itu kan bangun itu kan high cost ya gitu. Yes. Kalau pakai truk-truk gede gitu kan cepat terlalu rusak. berat. Kayaknya Iya. pajak kita kepake buat bener gitu terus gitu kan. Bising. Jadi kita sebagai pengguna jalan, terutama jalan tol ya, sering ketemu. Memang sering ketemu. Jadi ketemu dan berpengalaman pahit juga ada. Jadi pada saat jalan tolnya itu lagi macet total, kan datanglah mobil pengawal begitu. Jadi dengan suara yang bising. Jadi pasti pengguna jalan atau yang membawa kendaraan kan minggir kan, kiri kanan minggir kasih lewat. Lalu setelah kasih lewat, pertanyaannya muncul satu ini, Pak Anton, coba dicari tahu. Kalau dia itu sudah buka jalan, biasanya kan bukan hanya dia yang buru-buru, ada juga pemakai jalan yang buru-buru juga, betul nggak, Pak? Oleh karena itu boleh nggak yang juga buru-buru itu dia ikut dari belakangnya, yang setelah dia buka itu boleh nggak? Kan begitu ya? Yang fair dong, masa dibuka untuk dia sendiri yang belum tentu dia sangat penting.
Belum tentu dia mengguna jalan itu dia buru-buru pulang ke rumahnya mau ketemu istri atau ketemu anaknya atau ketemu siapa. Belum tentu juga karena malam sudah jam 7, jam 8 malam sudah. Jadi akhirnya suatu kali saya lihat loh, kok abahnya juga yang ikut dari belakangnya. Udah saya ikut juga. Sampai mau keluar exit tol itu mau antok gimana tau nggak? Pengawal tuh motor itu dia berhenti lalu ajungkan kepalan tangannya itu seolah-olah kita itu ya ikut-ikut di belakang itu tidak boleh ikut, mau dipukulin gitu. Dengan gaya begitu, arogansinya itu minta ampun itu. Sama-sama macet, tapi dia memprioritaskan itu. Kita sudah buka jalan, tapi dia buka jalan, boleh nggak kita ikutin dari belakang, kan begitu ya Pak Anton ya? Itu satu. Yang kedua, janganlah hal-hal begini ya setiap tahun itu terus terjadi. Jadi akar permasalahannya oleh kepolisian atau yang jaga lalu lintas dan perhubungan macet. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau jalanan tidak macet, apakah diperlukan pengawal seperti itu? Kalau jalanan tidak macet, oleh karena akarnya itu kan permasalahan utama kan dari jalanan yang macet. Jalanan yang macet oleh dinas perhubungan atau departemen perhubungan ditambah sama kepolisian itu tidak menyelesaikan masalah macet ini dengan baik. Koordinasi antar departemen pusat dan daerah tidak koordinasi dengan baik, jalannya juga kurang, tapi pajak kendaraan bermotornya itu ditagih terus. Tiap tahun perpanjang. SIM juga ini 5 tahun sekali, lalu juga pajak kendaraan bermotor ditagih terus. Sementara jalanan itu macet, jalan macet muncul kendaraan padwal seperti itu, titik totok itu, akhirnya masyarakat pun tidak boleh ikut dari belakang. Jadi semua yang penguasa lakukan dan orang berkuasa lakukan itu, ditambah sama dia juga orang kaya lakukan itu wah, masyarakat itu seolah-olah sampah saja, tidak ada gunanya. Ya dia suka-suka dia. Siapa yang berani macam-macam, dia suka-suka dia karena dia berkuasa. Berikutnya ya, kan dari pagi saya juga dengar, dari pagi nggak bisa masuk itu pas FM nih ya, ramai sekali. Lalu saya juga dengar banyak yang mengatakan bahwa mereka kan juga hanya pelayan masyarakat saja. Pelayan masyarakat saja. Kalau di Indonesia itu mereka bukan pelayan masyarakat, mereka bosnya masyarakat. Masyarakat justru yang jadi pelayan, udah bayar pajak, harus minggir, harus mengalah kalau tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya. Jadi mereka menunjukkan arogansi dan ketidakpatutan, dan juga mereka bukan pelayan masyarakat. Kalau di Tiongkok ya Pak Anton, coba kita lihat waktu perayaan parade tahun ke-80 itu ya. Jadi waktu presiden ini, bagi saja informasi, waktu presiden Xi Jinping itu keliling di atas mobil itu ya untuk menginspeksi militernya sama alat peralatan canggihnya itu, kan presiden Xi Jinping selalu teriakkan 2 kata. Satu adalah beliau itu mengatakan Tong Zi Hao. Tong Zi Hao itu artinya saudaraku semua apa kabar. Begitu kan? Mereka jawab apa? Tentara-tentara tersebut ya, sampai ke polisi daerah, sampai kepada sapam-sapam mereka, yang perempuan, yang laki-laki, mereka jawab apa? Cusi Hao artinya presidenku baik, sehat. Dia jawabnya seperti itu. Tapi dia ada kata-kata kedua yang diteriakin oleh presidennya lagi, menanyakan ke mereka ya, Nimen singkule, kalian sudah berjeripaya, sudah berjuang, tinggalkan keluarga. Kalian sungguh telah berjeripaya, sudah bersusah hati lah gitu lah, Bang Anton. Tahu nggak mereka jawabnya apa? Wei Renin Fu. Wei Renin Fu itu artinya kami melayani rakyat. Jawabannya begitu. Presidennya mengatakan bahwa kalian sudah bersusah hati, bersusah payah karena mengabdi kepada rakyat, dan mereka langsung responnya bukan bilang, oh enggak lah kami tidak bersusah hati, ini kewajiban kami, bukan, tapi dia langsung jawab, kami demi melayani rakyat. Bayangin tuh, demi melayani rakyat. Jadi 2 kata ini saja sudah menunjukkan sebuah bangsa besar itu seperti itu. Pemimpin menyayangi rakyatnya, militernya, gurunya,
bahkan sampai ke sapam-sapamnya, poluannya, namun mereka membalas kepada pemimpinnya dengan mengatakan ini hanyalah melayani rakyat. Kalau di Indonesia bukan, dia teriakan 2 kata ini saja ya, ini sudah artinya maknanya sudah luar biasa. Jadi dalam ya. Jadi menurut saya Indonesia masih jauh sekali. Setiap budaya, setiap pendidikan, lalu juga etika-etika di dalam pejabat maupun militer polisi itu betul-betul ya, bangsa yang tidak boleh melupakan jasa-jasa pahlawan, tidak boleh melupakan etika dan kepatutan di dalam bertugas. Mungkin saya sedikit berpendapat untuk ini aja, bahwa permasalahan tetot ini kan sebetulnya dulu pernah jadi permasalahan juga. Nah, masalahnya kita nggak pernah melakukan semacam ini, kayak hangat-hangat kayak ayam. Jadi permasalahan ini tuh terulang terus. Ya, jadi ketika ini rame, itu ada himbauan untuk dilarang. Tapi saya yakin nanti 6 bulan atau 1 tahun akan ada seperti ini lagi. Jadi akan terulang terus. Ya, penyebabnya adalah tidak ada sanksi tegas atau aturan yang sudah tidak memperbolehkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan apapun yang diterapkan untuk para pejabat-pejabat yang memakai sirene atau tetot-tetot ini. Jadi sanksi itu perlu. Ya, jadi tidak hanya permasalahan kemudian hilang 6 bulan ada lagi di sini. Seperti itu. Sangat setuju. Itu nggak perlu lah pakai begitu. Itu bikin udah jalan udah macet, bikin berisik lagi. Sekali waktu biarkanlah itu jenderal kek, siapa kek, menteri kek, atau siapa pejabat siapa kek, merasakan apa yang rakyat menderitanya gara-gara macet. Kalau enggak, mereka kan nggak merasakan. Jadi mereka juga merasakan. Kalau sampai mereka berpikir, wah saya terlambat meeting, ya salah sendiri, siapa suruh jalannya mepet-mepet. Bangun pagian atau pergi lebih awal. Jangan kayak begitu. Kadang-kadang saya lihat udah macet total, orang disuruh minggir, pakai four rider gitu, minggir. Nanti terus kalau kena lecet nak mobil marah. Ya tapi jangan begitu caranya. Ya antri juga lah, orang semua juga mau duluan, siapa juga nggak mau terlambat. Ada. Jadi ya sama-sama lah. Kita kan sama-sama warga negara, nggak ada bedanya. Cuma bedanya dia pejabat lebih tinggi itu aja. Tapi sama-sama rakyat, ya udah hadapi aja semua kemacetan. Kalau enggak, suruh dia juga cari solusi supaya nggak macet apa gitu loh. Jangan tateto terus berisik lama-lama. Panik ya, kita di jalan panik ya. Betul, iya, benar. Terus lama-lama dia bisa dikeroyok orang loh kayak gitu caranya. Karena kan Mbak, orang semua kan emosi. Udah macet, panas, ya bensin kita, BBM kita habis gitu kan. Capek, tua di jalan, ya semua juga emosi jadinya gitu loh. Stop aja semuanya. Tateto four rider stop aja. Tapi Mbak, bukan pejabat aja. Ada kadang-kadang orang-orang kaya tertentu yang bisa sewa four rider ya juga begitu. Biarinlah sama-sama macet sekalian, nggak apa-apa. Kecuali ambulans ya, itu beda. Ambulans beda. Itu aja Mbak. Iya memang menjengkelkan Mbak. Masalahnya memang itu lucunya begini ya, dulu di zaman Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi juga nggak pakai sirine. Tapi pejabat-pejabat di bawahnya itu yang malah yang petantang tank dan gitu ya, pakai sirine, pakai apa. Saya kalau di jalan juga kadang-kadang saya suka lihat gitu plat nomornya apa gitu ya. Kalau tentara atau plat nomor khusus gitu memang saya suka kasih lewat. Tapi banyak juga yang orang yang plat nomor biasa, bahkan yang paling terlaluin tuh yang itu yang tadi si bapak ini sebelum bilang orang kaya. Orang kaya ya pakai pengawal gitu.
Tapi itu juga orang kayanya juga nggak bisa disalahin juga, karena begini loh. Dulu saya juga pernah ditawarin. Saya lagi di jalan di Puncak macet. Tiba-tiba polisi samperin saya. Terus saya buka kaca mobil. Itu dia tanya, Pak mau dikawal nggak? Saya bilang enggak. Itu karena saya nggak biasa melanggar aturan gitu. Polisinya loh yang minta. Terus masalahnya memang begini, kalau misalnya kita ketemu di jalanan kayak gitu, masalahnya berarti nggak kita rakyat biasa nggak kasih jalan, apalagi yang dikawal begitu sama polisi. Ya jangan-jangan kalau ternyata kita kebetulan memang itu pejabat perlu kita nggak tahu, dia juga nggak bilang kan. Atau kita sampai ditabrak atau dijadiin perusahaan, bagaimana hukumnya gitu. Dan Indonesia tahu sendiri, hukum itu berbicara kepada yang kuat, bukan kepada yang benar. Masalahnya kan di situ. Nah, kalau kita ngalang-ngalangin dia, bukan ngalangin ya, maksudnya kita suruh dia beneran dong, sama-sama susah gitu ya, macet gitu ya. Tapi dia mana ini, apalagi kalau pejabat-pejabat begitu. Saya pikir kita ngalang-ngalangin dia tabrak atau dia apa, apalagi dia pakai polisi. Kan kita nih jadi rakyat biasa yang ya daripada begitu, kadang-kadang kita ya udahlah kalah gitu ya. Tapi justru peluang itu yang dipakai oleh orang-orang yang sebenarnya memang nggak perlu dibawa untuk cepat, cuman ya konyol aja gitu ya. Cuman masalahnya saya bicara ini hukumnya bagaimana gitu. Pernah nggak ada kasus begitu yang menang justru yang ngalangin jalan? Kan kita belum tahu gitu ya. Polisi ngomong ya ada aturan begini gitu. Coba lah nanti beneran nggak ada yang disidang sampai yang dimenangin yang orang normal gitu. Dan itu kalau belum ada buktinya bisa susah ya. Gitu aja sih ya. Memang nyebelin nih bang kayak gitu tuh ya. Kalau yang pemerintah sih ini saya bilang nih, selain apa nih, kan sudah bukan cuma sekali dua kali mbak ya, apa namanya fenomena ini kan udah berulang kali ini, kembali lagi ke kayak semacam pengalihan isu lagi jangan-jangan. Kan begitu banyak apa namanya isu di masyarakat yang beredar untuk korupsi, kejahatan para pejabat, akhirnya isu yang kerusuhan kembali cuma sebentar tuh berlangsung, ganti lagi isu lain. Dan sekarang isu yang sekiranya, karena kan mereka tahu nih si isu maker ini kan tahu nih, kira-kira masyarakat terpancing nggak kalau dilempar isu yang masalah strobo lagi nih, ternyata antusiasnya banyak sekali ya. Cuma ini udah berlangsung tapi nggak pernah penyelesaiannya, kayak saya bilang hangat-hangat kotoran ayam lah. Karena apa namanya, kalau di negara lain mbak ya, nggak usah jauh-jauh lah, di Singapura tetangga kita itu yang namanya masang alat kayak strobo, lampu-lampu gitu, itu harus ada izin resmi mbak dari pihak yang berwenang, baik pihak lalu lintas. Kalau nggak ada izinnya, pihak toko tuh nggak mau bayar, pakai bayar nggak mau masang mbak. Supaya pun duit yang mereka kasih mereka nggak mau masang. Itu karena saya bilang apa, juga salah satu pengawasan pemerintah ke bawah itu kurang gitu. Coba aja di dodol di pinggir jalan banyak itu main jual lampu strobo apa namanya harga 300.000 udah silaunya minta. Kemudian namanya toa yang dibuat sirine di mobil itu juga harga 5.000 udah bisingnya udah kayak mungkin orang mati pun kalau bisa bangun mbak. Kalau di forum ini ada yang kenal dengan pejabat pemerintah bahwa tolong dikasih tahu teman-teman itu jangan sosok arogan lah. Mereka juga ada dipastikan dari pajak kita, dari uang kita, jangan sosokan pengen apa namanya didaluin bapak segala macam gitu loh. Karena bukannya apa-apa, kita kan juga sama-sama hidup di jalanan, pulang pergi berangkat kerja macet, terus tiap-tiapnya dengar kayak gitu jadi emosi mbak. Tadi yang mungkin orang ini sampah juga lama-lama kesel juga udah digituin. Aja saya juga pernah sekali dua kali ngerasain kayak gitu, tapi ya gimana lagi namanya udah punya kuasa dijalankan. Jadi ya selain sampah dia paling ngumpar aja, kalau perlu diteriakin aja kan. Itu sangat-sangat mengganggu sekali Bu. Menurut saya sih ini petugas-petugas itu salah didik kelihatannya. Salah didiknya begini, dia itu menjadi pengabdi negara, artinya dia itu pelayan negara dan pelayan masyarakat, kan begitu kan? Nah, masyarakat itu bosnya sebenarnya. Tapi kenapa kayak begitu seperti itu ya? Dia nggak menyadari bahwa dia itu adalah digaji oleh
negara uang dari rakyat. Betul. Kan begitu. Negara tuh nggak bisa menghasilkan uang kalau uang itu tidak dari rakyat. Itu yang dia belum pahami kali atau belum mengerti kali. Negara tuh punya duit dari mana gitu. Kan dari kita. Ya itu yang saya ada di ini bilang apa tuh di sosial media ya. Itu sebenarnya bagaimana kita tuh harus menyadarkan dia bahwa dia itu adalah pelayan, dia itu adalah babu istilah begitu lah. Gitu. Tapi kenyataannya apa? Dia tuh mau jadi raja. Itu yang salah didiknya begitu. Ya, salah mindset ya, salah mindset Pak. Itu mindsetnya dia tuh kayak seperti itu. Nah ini seharusnya yang ini apa tuh terus mendidik kayak seperti ini apa tuh dari atasan dari presiden tuh gimana ini kan untuk menerapkan ke mereka tuh. Bahwa dia tuh bukan apa-apa. Dia tuh bukan adalah pelayannya kita. Seharusnya dia yang ini yang dia adalah mendahulukan kita dulu. Yeah. Nah seperti dulu tuh Pak Jokowi gitu, seperti yang sekarang tuh terjadi siapa nama tuh di Jawa Barat KDM gitu. Begitu macet tuh dia tidak mau gitu mendahului. Nah udah karena dia tuh buru-buru akhirnya apa KDM itu naik ojek motor. Yeah. Nah itu gitu. Nah gitu seharusnya sebagai pelayan gitu, sebagai babunya kita gitu. Seharusnya mereka tuh begitu. Tapi sayang sekali dia tuh menganggap dirinya begitu dia jadi pegawai negeri. Oh gua itu nih sekarang tuh jadi pejabat. Oh kok begitu ya? Ini mental seperti ini dia harus ini apa tuh harus rubah. Nah rubahan dari mana? Dia harus didengung-dengungkan terus dari pimpinan teratas, dari presidennya sendiri ya. Buat perubahan Indonesia, mereka nggak tahu kita juga lagi darurat kan, lagi darurat kondisi. Dia padahal cuman supaya nggak kehilangan uang makan kali ya, ketotot bubuk. Tapi begini bro, kebetulan ada juga masa saat kita jadi anak-anak motor usia ya, ada masa juga saat kita punya klub juga ya beroda 4, kita pakai jasa itu, forader gitulah. Mereka ada isinya bu, makanya mereka semangat. Mau siapapun yang dikawal, mau itu masih satu institusi, tetap ada lebihan uang bensin, uang rokok, uang capek, diisi, bukan sekedar tugas. Dan ketika mereka harus melakukan perjalanan itu ke Rapas mana, dia masukkan biaya-biaya itu. Si yang di dalam mobilnya dimasukkan biaya-biaya. Makanya apa ini negara? Perjalanan mereka sudah nyuruh minggir kita, dibayar pula sama yang punya kepentingan bisnisnya, kepentingan urusannya atau apalah itu. Ini yang rusak. Ini budaya kan. Kan waktu itu kan sempat ada yang cerita bahkan dari bawah mau naik ke puncak 800.000 pengawalan. Yes. Itu terang-terangan loh, kan pernah ada yang bicara di sini kan? Itu. Dan bingungnya kenapa konstitusi itu diam, kenapa ketika ada hal-hal yang dianggapnya arogan itu kok mereka kayak ya ini lagi giliran dia. Apa mau masyarakat akhirnya berangkat buat mencari keadilan lagi di jalan? Apa mau negara ini jadi negara jalanan? Ini kita udah menyebar loh kemana-mana. Ada Peru, ada Filipina selain Nepal ya. Ada semua sudah bergerak people power gitu. Apa nggak khawatir ketika ada warna-warna yang kira-kira sudah mulai gaduh, kok kenapa nggak duluan di take act gitu loh? Ini jenderal loh yang lagi pegang negara, disiplin tinggi katanya, tapi nggak paham ya. Jadi gimana nih kita ambil kopi, ambil kayu apa bawa apa itu? Kalau saya sih ya setuju aja ya, ini Pak polisi ini harus introspeksi ya. Soalnya benar-benar mengganggu ya. Ketika kita macet-macet ria, terus ada itu bapak-bapak pejabat dengan cut, aduh ganggu banget gitu loh. Maksudnya ya bapak-bapak pejabat, bapak itu kan juga dibayar pakai uang rakyat, pajak rakyat nih. Nikmati juga dong gitu loh. Penderitaan rakyat ini di jalan seperti apa, bapak nikmati supaya bapak bisa bikin kebijakan untuk ini supaya bisa dihindari.
Jangan biarkan kita ini sengsara, Bapak nikmatin semua enak-enaknya. Ketika Bapak lewat semua orang harus minggir, kan repot kita ini. Lo orang lain nak kerja apa, enak aja. Kirain waktunya dia itu 24 jam, kita ini 48 jam apa? Aduh. Iya, kadang-kadang ngeselin banget tuh. Ya kecuali kalau ambulans ya, wajar lah kita harus minggir ya. Betul. Iya. Cuman ya susah juga. Ada juga pejabat bilang, tapi kan saya juga ini hanya bangun pagi tuh ya Pak. Aduh, kalau perlu sewa helikopter aja lah. Iya, kan sekarang ada taksi udara ya Pak. Itu bisa dong. Iya, makanya dong. Aduh, kacau. Tapi setuju dah. Kalau dihapusin aja setuju dah. Saya itu setuju. Itu bunyinya itu saya setuju, Sis. Jadi, Sis, ini strobo ini sungguh-sungguh mengganggu. Bukan suaranya aja mengganggu, itu silaunya itu sangat mengganggu. Yes, betul banget. Belakang kita kan terus itu warna biru itu kan sangat tajam. Memang biru itu kan salah satu didesain untuk malam hari, supaya kalau mobil patroli polisi lewat itu kan bisa kelihatan. Dan suaranya itu yang pasang gitu kan rata-rata mereka itu merasa pride-nya terlalu tinggi. Mereka itu orang-orang yang boleh dikatakan itu orang-orang sombong. Kalau kita nggak mau minggir dikit, dia udah tato, udah meong-meong toto tetet guguknya udah tambah lagi klekson dia di belakang. Betul. Persoalannya sebenarnya penggunaan strobo dan itu ada aturan mainnya. Aturan main itu untuk kendaraan ambulan lah, kebakaran lah, memang mobil polisi lah, itu benar-benar ada aturan. Tetapi di Indonesia kan banyak yang gitu, bikin aturan, lantas aturan itu dibuat jelimet, dibuat pasal karet, ujung-ujungnya bisa dilanggar. Bahkan bisa jadi ladang pemasukan, karena itu proven kan. Ladang pemasukan, dia bikinlah seperti pasal karetnya, di situ kan memang tujuannya untuk ladang pemasukan. Kita lihat ya dari zaman Jokowi itu kan udah sering sekali presiden lewat aja nggak pakai gitu. Saya lihat Prabowo juga nggak begitu kedengarannya, mungkin ada sekali-sekali. Persoalan lainnya apa? Polisi kita juga kagak tegas dari dulu. Polisi itu adalah penegak aturan. Polisi pun nggak bisa dihormati di masyarakat karena dia nggak menunjukkan kewibawaannya sebagai polisi. Polisi pun takut terhadap ya mungkin ada pangkat lah, ada bintang lah, mungkin juga berasa kelas ekonomi lebih tinggi lah, sehingga mereka boleh dikatakan belagu di jalanan. Kalau masyarakat yang melakukan counter kepada mereka, ribut di jalan. Sebenarnya ini kan tugasnya polisi. Aturan main kan udah agak tegakkan aja aturan main untuk mobil yang seperti ini yang diizinkan. Selebihnya polisi harus tegas. Jadi sekarang Pak Prabowo udah bikin Dewan Komisioner untuk revolusi kepolisian ya. Ya kita lihat seperti apa. Ini polisi itu sungguh tidak berwibawa di Indonesia. Kalah dengan golongan-golongan tertentu. Hanya berani di masyarakat di bawah. Ujung-ujungnya duit. Itu yang terpatri di pikiran kita. Dan lebih kenyataannya begitu di lapangan. Betul nggak sih? Yes. Itu yang terjadi. Jadi kita harap adanya beberapa hari ini termasuk viral ya, ini supaya mereka nggak bisa disadarkan harus disadarkan dengan action. Mungkin ya seperti kemarin itu demo. Jadi kita harap sebelum sampai nanti yang tetet kotor itu rumahnya digeruduk juga, mungkin polisi bereskan dulu lah. Ini kalau saya kan pagi itu dari Bogor selalu jam 5 berangkat, selalu pulang itu ya jam 5 dari kantor. Itu paling sebel kalau dengar mobil itu kan bukan kecuali ambulan dan lainnya. Kita aduh rasanya. Saya mendukung sekali gerakan stop itu karena cukup mengganggu. Kalau mereka pejabat mau memberi teladan ya rakyat yang bayar pajak untuk gaji mereka udah berangkat pagi dari rumah. Sementara di jalan kadang diganggu oleh mereka. Mau pulang ke rumah sama-sama mau pulang itu bukan dinas. Nah, mereka mengganggu di jalan itu saja. Saya sangat mendukung itu. Saya mah sebenarnya dibilang kayak jagoan. Kalau saya bilang mah preman. Tapi dikasih seragam. Itu
Jadi preman diseragamin ya kayak begitu jadinya, Kak. Kalau ngomong bukan totot wut sebenarnya saya bilang maka stop pengawalan, bukan totot wut ya saya mah. Pengawalan cukup ke RI 1, RI 2, tamu negara, terus ambulan dan pemadam kebakaran. Selain dari itu, titik, nggak pakai koma, Kak, nggak ada koma-komaan, hanya untuk itu. Siapa lu? Lu juga makan dari pajak yang gue bayar kok. Terus lebih lu di mana? Lu sendiri juga maling kok, anggaran semua pada. Emangnya seberharga itu? Emang lu orang semua nggak ada nilainya kalau dibilang, terus merasa terhormat. Apa yang terhormatnya? Orang lu kerjaannya pada korup semua kok. Merasa terhormat. Ya Kak, aduh kan ntar gue ngomong disensor sama radio, jangan Kak. Jangan loh. Jangan terlalu vulgar. Cukup japri aja kalau vulgar. Kalau terlalu vulgar yang dengar di sini ntar panas kupingnya, nggak terima. Tapi ya disitulah lu lah aktor antagonisnya sebenarnya kan gitu ya. Kalau lu merasa apa yang gue ngomongin bener ya berarti lu emang aktornya kan begitu Kak. Ya, syukur kerasa ya. Syukur terasa. Kalau kagak urat maru lu udah putus pada semua, enggak? Ya kalau ngomong nih ya Kak, mau ngomong ya bener ya. Lu mau nggak sini mata lu, kuping lu gue taruh di totot ut sekalian. Iya dong Kak, jangan cuman gua jadi korban, mata gua sakit nih kalau malam. Iya loh, itu lampu birunya ampun deh bener itu. Nah, sekarang gua balik aja, lu kan di dalam mobil, lu sini gitu loh, lu lihat tuh, gua suruh lu setengah jam, gua bayar lu dah, buat ngeliatin tuh lampu lu kalau lagi malam. Bener itu ganggu banget itu. Lu enak semua pada begitu kelakuannya. Sekarang gua tanya. Nih Kak, saya pagi itu paling sering lihat pengawalan yang bintang tuh, either dia hijau, either dia coklat. Udah jalan kecil nyodok, apalagi saya lewat Menteng Kak, kandangnya di situ semua. Gue lagi nanya, emang kita lagi perang? Sampai lu mau buru-buru ke medan perang, kan gitu Kak? Jangan-jangan lagi perang duluan lu kabur lah pas dikirim ke Gaza. Nomor 1 lu ngacir duluan terkencing-kencing sampai sono. Di sini lu bukan. Kalau gitu itu ada tagline-nya, temenin gue ngacir dong biar cepet gitu. Jangan-jangan dia pakai pengawalan buat ngacir, bukan buat itu, buat ke medan perang. Ini Kak, kita ngelihatnya lu kalau berfungsi itu ya, kalau lu pengen buru-buru, pertama lu manage lu punya waktu. Atau memang situasi genting, kita lagi diserang nih sama bangsa lain nih, gua pengen maju duluan, nomor 1 gua mati, karena gua membela negara kita bukan membela anggaran, ya nggak? Iya, lu kalau mau begitu, rakyat cepetan kasih lu jalan, gue yakin kalau lu mau perang lagi genting, ya nggak? Iya. Di sini yang ada, lu bukan yang ngajak perang orang lain, jaga malah lu ngajak perang rakyat lu sendiri. Analoginya tuh gitu. Negara tuh nggak lagi genting, pengen lu buru-buru, ya nggak? Yoi. Lu sendiri udah diburu-buruin selama ini aja, kerjanya masih kagak becus, ya nggak? Yoi. Apalagi, lu mau apa lagi gitu lo semua pada. Masih kurang nindas rakyatnya. Lu kalau nggak bisa sejatain rakyat, jangan nyusahin rakyat ya Kak ya. Betul. Rakyat tuh udah susah lu bikin semua. Ada nggak yang becus? Makanya kalau kayak topik kemarin, lu sibuk seolah-olah kasih duit kecil 100 miliar. Ya gue bilang, gue pengen belajar dari si Sang Pisang, habis ini gue bikin slogan Sang Kesemek Kak, ya nggak? Melestarikan budaya buah Indonesia supaya gue bisa jadi miliarder lagi. Sang Kesemek, Sang Bowok. Ikut ya, besok ikut kalau bikin Sang Kesemek. Kalau ada Sang Kesemek, gue bisa ngalahin asetnya si Sang Pisang, mungkin nggak?
Lah secara buah ini nggak ada di dunia, cuma di kita, ya nggak? Dibedakin begitu. Iya sih, kesemak cuma ada di Indonesia, iya bener. Nah, gua bisa ngalahin si Timothy nih. Aduh, pasti sampai trio capek-capek ngejar Bitcoin, pusing dengan gue dagang kesemek. TikTok sempat saya ramein itu. Ini adalah salah satu petinggi bilang. Itu udah ada undang-undangnya itu. Kebetulan ini saya bacakan ya Mbak ya. Itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 59 dan pasal 134 135. Kendaraan yang boleh menggunakan sirine atau strobon ya sekarang lagi ngetren itu adalah kendaraan dinas kepolisian, kendaraan dinas militer, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah. Jadi habis itu saya sempat bilang begini, wah itu berarti dulu undang-undangnya ini nih konflik kepentingan ini kayaknya. Dibuat oleh para arogan. Bilang begini, sejujurnya sekarang sudah nggak relevan. Karena dulu waktu undang-undang itu dibikin, itu kendaraan-kendaraan kepolisian dan TNI itu nggak banyak. Jadi mungkin nggak begitu mengganggu. Tapi sekarang, coba setiap tahun berapa jumlah kendaraan yang berplat polisi dan berplat TNI yang bertambah. Nah ditambah lagi, banyak lagi masyarakat umum yang dia pakai plat TNI atau Polri, tapi sebetulnya itu adalah kendaraan-kendaraan non betul. Mbak Nina ketahuan dari BSD berapa itu. Aku kena mulu. Parah Mbak. Saya lebih parah. Saya itu perjalanan hanya dari tol Kranggan ke Pondok Labu itu kalau nggak macet 15 menit atau bahkan 10 menit. Tapi kalau macet itu bisa 1,5 jam. Kebayang nggak itu? Itu kan daerah-daerah kompleks TNI Raya. Iya, ya berarti berapa kali lipat itu Bapak? 20 menit jadi 90 menit ya? Betul sekali. Nah itu kan berapa kali itu saya kena suara telepon itu. Dan mereka kan selalu di bawah jalan. Iya. Nah itu sangat mengganggu sekali. Makanya sampai minta ke pihak yang berwenang itu perlu diregulasi kembali. Aduh, sebagai orang jalanan ini sangat banyak banget pengalaman yang menyakitkan hati akibat tok-tok wuk-wuk ini. Menyakitkan loh ya. Iya, sampai kadang begini ya. Andaikan ya saya punya pistol gitu, saya tembakin mereka. Waduh, sebegitunya. Yang tok-tok wuk-wuk itu. Segitu. Iya benar. Tapi saya ingat mereka tuh hanya bawahan. Nah, jadi sebenarnya begini. Kalau saya lihat otot wukuk atau yang seperti ini ya banyak ke apa ya istilahnya kerusakan negara ini disebabkan bukan karena mereka anak buah, tapi mereka para jenderalnya itu yang memang tolol dan tidak berkompeten dalam hal ini dalam bekerja. Mereka tidak peka apa yang menjadi keluhan saya. Makanya kalau melihat otot wuku saya pernah teliti itu karena apa, strobonya itu sangat menyakitkan mata. Betul. Waktu di tol saya sempat stop dia kan lagi jalan di bahu jalan. Nah kemudian lampunya itu sangat menyilaukan sehingga mengganggu pandangan. Nah saya stop, saya berhentikan, Pak boleh nggak itu dimatiin Pak karena sangat mengganggu dan membahayakan pengendara. Saya bilang gitu. Oh nggak bisa, kenapa? Saya kan petugas, dia bilang gitu alasannya. Iya Pak, petugas, tapi kalau bisa membahayakan orang lain bagaimana? Apakah itu bagian dari tugasmu membahayakan orang lain? Saya bilang gitu. Nah, jadi ya lagi-lagi mereka ya berdalih lagi tugas gitu alasannya begitu. Nah, jadi ya saya ingat lagi, mereka hanya bawahan. Yang blow on, yang tolol itu yang nggak bisa kerja itu ya para jenderal-jenderalnya itu. Yang benar, makanya saya sadar, oh ya mereka hanya menjalankan tugas kan. Nah, jadi saya benar-benar beralih nih, kalau saya punya pistol tak tembak tuh jenderalnya itu. Yang bodoh itu, yang nggak berkompeten tuh, yang menyengsarakan rakyat. Makanya bener yang dibilang Sahroni, orang Indonesia tuh pada tolol itu nggak salah, bener. Kenapa?
karena mau ditindas oleh DPR, oleh misalkan jenderal-jenderal yang mungkin Kapolri, ya kepala-kepala lah ya. Selama ini si Sahroni mengekspresikan bahwasanya rakyat Indonesia itu benar tolol. Kenapa tolol? Karena dia apa-apain mau, nurut, diem. Iya kan? Termasuk dia sang pelaku ya, jadi tahu kalau yang diberlakukan itu lolot ya. Makanya dia bagian dari pelaku kan. Nah, tapi kita juga harus terima kasih sama Sahroni karena dengan ucapannya itu kita terbakar kan, terbakar kemudian melakukan aksi. Nah, kita tidak sepenuhnya apa ya istilahnya menghujat Sahroni, tapi kita juga terima kasih kepada Sahroni yang mana kita menjadi menyadarkan kita selama ini gitu ya. Lolot bener. Nah, masyarakat tuh lemot, bener-bener lambat, dia apa-apain mau, ditindas mau. Nah, makanya kadang-kadang DPR itu membuat kebijakannya senaudelnya sendiri. Nanti kalau misalkan tanah mau disita nih, diem ya kan. Coba kalau kemarin nggak ada aksi, beneran tuh dilakukan tuh kebijakan yang si Nusron itu pasti. Kenapa? Karena tidak ada perlawanan ya, aksi perlawanan atau protes atau semacamnya itu dari rakyat. Selama ini rakyat kita diem ngelendem ya kan. Tradisi-tradisi atau kultur itu yang harus kita semua introspeksi rubah. Jadi kita harus aktif, harus boleh dibilang agresif lah. Kalau untuk kebijakan merespon kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang sekiranya merugikan, agresif, protes seperti itu. Oh, saya setuju banget. Kalau bisa versinya dulu Pak Totot Buk Buk, coba mau dengar. Totot Buk Buk ya. kayak anjing. Anjing mah hukuk. Duduk ya. Itu nanti Akong pakai versi sampai engtai ya. Terus Pak siapa yang dari Jawa Timur itu pakai wayangan ya. Jadi bagus, itu semua masing-masing bikin ya suaranya ya, rekam dulu ya. Yang suka wayangan gimana dong? Tut cedut. Dia seru dong. Kalau nggak berkudara toh totot buk buk. Terus itu ya jangan bilang itu kebudayaan kita kok. Sound horek itu boleh dipakai ya. Dia seru dah, semua joget di jalan di Sudirman coba. Jadi itu nggak bakal berubah. Saya tahu banyak teman saya yang sipil ya, karena ada kedekatan atau apa, karena banyak duit dia beli ya nomor TNI, Mabes Polri, Mabes TNI, bisa itu dapat. Kemudian dia pasang masuk busway. Begitu cara mereka main. Saya nggak bilang pengguna ya. Yang memberi izin itu siapa? Itu ada duitnya, bos. Waktu itu kan ada juga yang sharing kan Papa yang mau ke arah puncak itu loh, yang ditawarin 700.000. Oh, itu inget apa kan? lagi? Itu kayak dagang langsung. Begitu lu macet ya, dia samperin mau dikawal nggak? 800.000. Gitu. Itu nyata. Jadi kita ini kalau yang negara ini lucu. Jadi yang mau berpikir ingin disiplin, susah hidupnya. Ya, yang ingin taat peraturan, ya itu sakit hati. Begitu. Jadi asal ada ini, saya kira nggak berubah. Ya, saya kemarin lihat itu Panglima TNI, saya menghimbau. Jadi bukan perintah ya. Menghimbau anak buah saya, ya. Jadi nadanya menghimbau. Ya, anak buah saya janganlah kalau itu jalanan kosong, jangan bunyi katanya. Kapan Jakarta kosong? Lebaran. Iya, kapan ya? Nggak pernah ya, Lebaran juga masih ada, cuman nggak terlalu rame. Iya. Kalau kosong siapa yang bunyi? Orang gila. Orang jam 1 malam, jam 2 malam aja Jakarta tetap penuh ya Bapak. Iya, jadi nggak niat buat negor. Dia nggak perintah kok. Kalau lu mau, ini lu kan Panglima. Saya melarang, ya. Semua nggak boleh pakai. Yeah. Kecuali presiden dan tamu negara, ambulans ya tentunya. Gitu loh. Tapi dia kan juga mempertimbangkan
privilege dia. Kalau dia lewat Sudirman, waduh, kena macet kan tensin juga, nggak punya muka. Begitu. Jadi begitulah ya. Kita ramai-ramai ya rekam suara. Ada yang suka burung, suka kucing ya direkam ya. Jadi nanti lewatnya ketahuan itu mobilnya Pak Heri. Iya. Aku suka lagu Sampai Kentai boleh ya. Yang Gambang Kromong ya, yang dari Banten boleh itu, apa oke lah, apa semua ya disiarin, dia seru gitu. Negara kita kan rame. Ya mantap. Pertama-tama kalau iya, misalnya strobo ambulans, pemadam kebakaran, itu wajib saya kasih jalan. Karena apa? Untuk ambulans ada pasien yang kritis, itu harus diselamatin nyawanya, itu penting. Satunya lagi pemadam kebakaran, terjadi kebakaran di mana-mana, pasti dari tempat pemadam ke lokasi kejadian jauh, itu juga harusnya dikasih jalan aja lewat, itu baru betul. Tapi kalau pejabat-pejabat tatetot, itu saya diam aja deh. Itu ada contoh cerminan arogan. Cerminan paling arogan sekali aku bilang. Kalau boleh tahu, ada perlu apa? Lu sendiri sebagai pejabat ada perlu apa? Sampai tatetot segala, mentang-mentang pengguna jalan. Kita juga masyarakat juga pengguna jalan juga bayar pajak. Masa lu enggak? Ya itulah, kalau saya bilang ya, kalau buat tatetotnya ambulans dan pemadam kebakaran itu lebih penting daripada mereka yang arogan. Itu aja. Iya, kalau menurut saya itu kan uang gitu loh. Nggak mungkin lah istilahnya, jarang ada yang nolak ya. Ada yang nolak duit itu nolak kerjaan tuh jarang. Maksud saya ya, kalau mau benar diawasi itu kan di luar negeri itu. Kalau di Amerika tuh ada tuh, dia di dadanya itu ada kamera body cam gitu loh. Ini bukan buat cuma strobo apa yang totot gitu aja sih. Cuman kalau misalnya ada kejadian yang dia nabrak tuh, nabrak yang di Medan ya, nabrak nenek-nenek masuk rumah sakit. Udah itu polisinya kasih penjelasan, dia nggak nyebrang lewat zebra cross. Hebat kan? Emang bener kan, seharusnya peraturan kalau nyebrang jalan kan harus ada zebra cross. Nah ini, dan mungkin ya banyak kejadian lain yang ya mahasiswa ada yang mati lah, dia nggak tahu siapa pelakunya. Nah kalau mau dibikin kontrol gitu ya dipakai, tapi saya sih nggak yakin mereka mau gitu. Ya kan, ini kan jadi memberatkan mereka juga. Ya kalau mau pengawasan itu, kedua ya pakai CCTV atau gimana, kan bisa dilihat tuh apakah dia benar-benar orang yang perlu pakai jasa itu atau enggak gitu. Tapi kalau saya lihat sih ya bakal ada lagi sih, gitu aja sih. Jadi mau diapain? Cuma kalau mungkin mau diubah ya suaranya jangan dibikin begitulah, bikin orang kaget. bikin miau gitu kayak atau apa, ya kan? Jangan totot gitu loh, Mani. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Teddy atas opininya. Baik mitra bisnis, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.